Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kali ini disampaikan sebuah serial kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh Haji Simon Al-Yasir dengan judul Otoritas Pendeta. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Allah berfirman di dalam surat 9 surat Al-Baroah ayatnya 31. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengambil ulama mereka dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan pula Al-Masih bin Maryam. Surat 9 surat Al-Baroah ayatnya 31. Berkenaan dengan ayat suci di atas, seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim yang semula beragama Kristen bertanya kepada Rasulullah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apakah yang dimaksud dengan mempertuhan ulama dan rahib itu, karena kami tidak pernah menyembah ulama kami ataupun rahib kami. Jawaban Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, bukankah orang-orang menganggap halal apa yang dinyatakan halal oleh ulama mereka, sekalipun itu diharamkan oleh Allah? Hatim membenarkan itu. Lalu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah yang dimaksud oleh ayat itu, yaitu surat 9 surat Al-Baroah ayatnya 31 yang telah saya bacakan tadi itu. Ini adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi 44 nomor 9. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, dari riwayat ini teranglah bahwa yang dimaksud mempertuhan ulama atau pendeta atau rahib itu adalah taklid buta. Taklid yang membabi tuli, membabi buta. Lengkapnya taklidul a'ma terhadap ulama atau pendeta atau rahib. Secara filosofis selaras dengan arti yang terkandung di dalam simbol salib yang menjadi simbolnya kekristenan, baik Kristen Roma Katolik maupun Kristen Protestan. Hanya bedanya Gereja Katolik taklid langsung kepada para rahib dan pastor, yang mereka itu taklid kepada paus, pimpinan tertinggi gereja-gereja Katolik di seluruh dunia yang berkedudukan di Vatikan. Sedangkan gereja Kristen Protestan taklid dan tidak langsung
kepada pendetanya karena mereka dapat membaca kitab sucinya sendiri, yaitu Alkitab atau Bible yang otoritasnya berada di bawah tangan pendeta atau rahib, yang di Indonesia berada di bawah tangan Lembaga Alkitab Indonesia, disingkat LAI. Oleh karena itu sejarah mencatat tatkala umat Kristen berpegang teguh kepada Bible atau Alkitab mengalami kemunduran di bidang sains, ilmu pengetahuan, dan mereka memperoleh kemajuan sains, ilmu pengetahuan, tatkala mereka justru meninggalkan Bible atau Alkitab. Hal ini kebalikannya dari umat Islam. Selama mereka berpegang kepada Quran suci, jadi selama umat Islam berpegang kepada Quran suci, mereka memperoleh kemajuan yang sangat pesat, baik di bidang duniawi maupun di bidang ukhrawi, sehingga mereka disebut sebagai khairu ummah, yaitu sebaik-baiknya ummah. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 109. Dan sebagai umat tarwasok, umat yang unggul, surat Al-Baqarah ayatnya 143. Dan mereka mengalami kemunduran dalam segala hal karena umat Islam itu pada umumnya meninggalkan Quran suci. Betapa besar peran ulama ataupun pendeta dan rahib di dalam kekristenan itu. Tercatat di dalam sejarah bahwa merekalah yang memformulasikan kitab suci, terutama kitab suci Perjanjian Baru, dan mereka pula yang merumuskan kredo yang berisi dogma-dogma gereja, serta adanya jabatan uskup sebagai pengganti para rasul dan pembela kebenaran. Ketiga-tiganya itu menurut Dr. H. Berkop dalam bukunya Sejarah Gereja merupakan senjatanya gereja, yang karena ketiga hal itu gereja bisa eksis. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, senjata satu adanya kitab kanonik, yang semula gereja hanya mempunyai sebuah kitab saja sebagai kanon atau kaidah dalam kehidupan umat, yaitu Perjanjian Lama, tulisan-tulisan tentang riwayat dan ajaran Yesus Kristus diakui sebagai kanonik baru di dalam tahun 150 Masehi. Di dalam tahun itu keempat Injil telah diakui sebagaimana Injil Matius ditulis antara tahun 80 hingga tahun 90 Masehi. Injil Markus ditulis antara tahun 65
hingga tahun 70 Masehi. Injil Lukas antara tahun 80 hingga tahun 90 Masehi, dan Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 95 Masehi. Demikian pula surat-surat Paulus yang keterangan dan keterangan-keterangan yang lainnya. Keterangan-keterangan yang lainnya itu tetapi konon atau kanon Perjanjian Baru yang termuat adalah 27 kitab. Ditetapkan baru pada tahun 200 Masehi. Lalu dikukuhkan di dalam konsili di Hipporegius tahun 393 dan Kartago tahun 300, saya ulangi lagi, tahun 397 Masehi. Sejak saat itu gereja menerima Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab seperti yang sekarang ini. Dan umat Kristiani yakin bahwa masa pernyataan Tuhan telah diakhiri dengan Perjanjian Baru itu. Keterangan-keterangan yang lainnya dinyatakan secara apokrif. Apokrif itu artinya kitab yang pernah dianggap suci tetapi tidak diakui sah oleh gereja. Seperti misalnya Injil Nikodemus, The Gospel of Nicodemus. Kemudian Injil Thomas, the Gospel according to the Hebrew. Kemudian Injil Barnabas, Gospel according of Barnabas. Kemudian Wahyu kepada Petrus, the Apocalypse of Peter. Kemudian Kisah Andreas, The Act of Andrew, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.